minasan! Chapter 19 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Kemajuan Pesat, di mana pada chapter kali ini, Dabla berhasil menguasai teknik terkutuk pembalik saat berhadapan dengan Mahoraga, serta Yuji yang muncul dan langsung menyerang menggunakan Piercing Blood pada Shaman dan Simurian secara bersamaan. Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Mahoraga versus Dabla mendekati kecepatan subcahaya. Nah, subcahaya ini adalah istilah untuk kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan cahaya itu sendiri minasan. Kita lalu diperlihatkan bagaimana Mahoraga yang tampak panik karena Dabla terus mengitarinya dengan kecepatan subcahaya. Namun, roda Mahoraga juga terus berputar untuk beradaptasi. Dengan wajah serius, Dabla terus mendekati Mahoraga hingga terlihat Mahoraganya ada banyak minasan. Bahkan, jalur yang dilewati Dabla menghancurkan bangunan dan jalanan dengan sangat mengerikan. Dabla yang fokus lalu berkata dalam hati, lebih cepat, terus dorong, kejar hingga mencapai kecepatan cahaya. Di saat Dabla telah dekat dari Mahoraga dan bersiap untuk menendang dengan kecepatan subcahayanya, Dabla justru merasa jika tubuhnya terasa sangat panas dan begitu berat. Kita lalu dijelaskan bahwa pada kecepatan yang mendekati cahaya, udara tidak lagi berperilaku seperti zat cair, melainkan menunjukkan sifat menyerupai benda padat. Namun, Dabla bersikeras dan menantang hukum alam. Dia bahkan berkata dalam hati, lalu memangnya kenapa? Dalam pandangan Dabla, dia melihat wajah Doula yang tersenyum padanya dan menyuruh Dabla untuk terus mengejar serta berdiri di antara para prajurit. Di sini Mahoraga begitu terkejut minasan. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana lokasi Mahoraga yang masih utuh tiba-tiba hancur menyerupai lokasi yang diledakkan oleh nuklir dari dalam tanah. Bahkan, efek dari gelombang kejut ledakan tersebut membuat Dabla sampai terlempar ke belakang. Namun Dabla sendiri justru terkejut. Di saat ledakan telah redah dan asap menghilang, ternyata tubuh Mahoraga masih ada sedikit serta rodanya yang masih berputar. Dabla pun berpikir bahwa sepertinya Mahoraga beradaptasi lebih cepat terhadap kekuatan kasar yang sederhana dibandingkan teknik yang kompleks. Dabla pun merasa jika itu sangat menyebalkan. Ketika Mahoraga dan Dabla saling bertatapan, Dabla berpikir dalam hati bahwa pada saat yang sama ada bagian dari dirinya yang untuk pertama kalinya justru merasa bahwa bertarung itu menyenangkan. Di sini, Dabla ingin terus bertarung minasan. Dia ingin mengasah kemampuannya lebih jauh lagi. Bahkan dia merasa ingin menjadi versi dirinya yang belum pernah dikenal. Kita pun diperlihatkan bagaimana Mahoraga dan Dabla begitu romantis. Lalu Dabla pun melihat kakinya yang sudah hancur, sehingga dia menganggap jika kaki tersebut hanya akan menghalanginya bertarung dan lebih baik memotongnya saja. Namun Dabla mengingat ketika dia bertanya kepada Usami, apakah ilmu sihir di bumi mampu menyembuhkan manusia? Dabla lalu berpikir bahwa pihak manusia sempat menawarkan perlakuan khusus kepada Maru dan Cross, di mana hal seperti itu tidak ada dalam sihir Simurian. Dabla pun berpikir, bagaimana cara menyembuhkan menggunakan kekuatan negatif seperti energi terkutuk? Dabla mengingat dia pernah merasakan sesuatu yang jelas berbeda dari energi terkutuk berasal dari bilah Mahoraga. Sehingga Dabla pun bertanya-tanya, apakah ada cara mengubah energi terkutuk menjadi energi positif? Kita lalu melihat bagaimana kaki Dabla langsung beregenerasi kembali minasan. Hal tersebut membuat Mahoraga begitu terkejut. Akhirnya, Dabla pun menyadari cara melakukan teknik terkutuk pembalik. Bahkan dia merasa jika Shaman Jujutsu ternyata sangat maju. Wah, wah, wah.
Bagian ini ngeri juga ya minasan, karena Gojo Satoru saja dia harus pelajari teknik terkutuk pembalik itu dari masa sekolah. Dan baru bisa melakukannya ketika dihajar habis-habisan oleh Toji Fushiguro minasan. Berpindah ke gedung petinggi Jujutsu, di mana Miyaguni menjelaskan jika Dabla bertarung melawan Yuka, kemungkinan besar roh-roh terkutuk di wilayah Tokyo bagian dalam akan menyebar seperti sekumpulan anak laba-laba. Namun masalah utama saat ini adalah jumlah mereka dan bukan kualitasnya. Bahkan Miyaguni ragu jika roh terkutuk di atas tingkat 2 akan melarikan diri. Namun sebaliknya, yang akan terjadi adalah lonjakan besar roh terkutuk tingkat rendah. Miyaguni pun mengatakan bahwa misi mereka adalah memusnahkan sekumpulan roh terkutuk tingkat rendah tersebut. Terlebih lagi, para shaman telah menetapkan zona tak berpenghuni di prefektur yang berbatasan dengan Tokyo. Lalu menambah luas area evakuasi sejauh 10 km. Mereka juga menyesuaikan penghalang di sekitar Tokyo agar sebisa mungkin mengarahkan roh-roh terkutuk ke arah laut. Kemudian, Miyaguni menutup penjelasannya dengan mengingatkan semuanya agar tetap waspada dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan, Miyaguni menyuruh para shaman yang lain untuk memastikan jumlah korban ditekan seminimal mungkin dan satu-satunya yang boleh menjadi korban adalah Yuka. Karena ini juga demi dirinya. Di sisi lain, Osuki memberitahu para Simurian lainnya bahwa tidak ada jaminan kalau penduduk bumi akan menghormati aturan duel Deskunte. Sehingga Osuki pun mengajak yang lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggu pertarungan Dabla melawan Yuka. Mendengar itu, salah satu suku Simurian berkomentar jika dia rasa para manusia tidak akan mampu mengganggu Dabla sekalipun mereka mau melakukannya. Tetapi Osuki mengingatkan yang lain, justru karena mereka memutuskan menerima duel itu, bisa saja pihak bumi menyiapkan trik kotor. Osuki pun menyuruh yang lainnya, jika mereka melihat penduduk bumi, tangkap tanpa ragu, bahkan membunuh mereka juga tidak masalah. Namun salah satu suku Simurian berkata bahwa itu sudah keterlaluan. Mendengar itu, Osuki pun sangat marah dan berteriak jika merekalah yang lebih dulu menyerang Cross. Tiba-tiba terdengar suara lain dari dalam ruangan di mana seorang shaman ingin keluar mencari toilet minasan, sehingga pihak Simurian akhirnya bertemu dengan para shaman. Kedua kubu itu tampak panik dan saling bersiap untuk menyerang satu sama lain. Dan di luar gedung, kita justru diperlihatkan Itadori Yuji berusia 80 tahun dan masih muda. Yuji sudah mengeluarkan darah yang berputar di tangannya, lalu mengatakan, "Astaga, sudah kuduga ini bakal terjadi, meski aku tidak mengatakan apa-apa." Di saat bersamaan, Mino melihat sosok bertudung itu dan langsung berusaha melarangnya. Namun Mino berhenti ketika melihat siapa orang tersebut, yaitu Itadori Yuji. Kemudian kita pun melihat Yuji yang langsung menyatukan kedua telapak tangannya dan menyebut Senketsu, di mana serangan Piercing Blood dari klan Kamo telah keluar dengan kekuatan yang begitu tidak masuk akal minasan. Wah, padahal kita semua tahu, mau itu Kamo Noritoshi ataupun Choso, belum pernah mengeluarkan Senketsu atau Piercing Blood sebrutal ini menyerupai peluru kendali minasan. Kita pun melihat bagaimana Piercing Blood milik Yuji menghantam semua ras Simurian dan para shaman Jujutsu yang saling bertemu tadi. Bahkan di sini, Osuki begitu terkejut dan bertanya, apa-apaan itu? Lalu darah pun muncrat dari semua jendela gedung, seolah-olah gedung tersebut muntah darah minasan. Yuji pun menepuk tangannya dan berkata, "Apakah aku berlebihan?" Di sini, Yuji sangat mirip dengan Rindaman dari Crown Zero ya minasan. Genji! Mino yang melihat itu pun langsung berteriak, "Yuji Itadori!" Dan chapter 19 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah,
Dabla sudah mulai memperlihatkan bagaimana dia mulai belajar dengan sangat cepat menghadapi Shikigami terkuat Mahoraga. Dia bahkan mempelajari teknik terkutuk pembalik dengan cara yang sangat tidak biasa, yaitu menganalisisnya sendiri meski sedang bertarung. Dan itu jelas melampaui Gojo Satoru untuk teknik terkutuk pembalik. Jika Mahoraga adalah petarung yang akan terus beradaptasi dengan lawan yang kuat, maka Dabla akan terus belajar menjadi kuat. Dan bisa dibayangkan bagaimana Dabla melawan Itadori Yuji pada chapter selanjutnya, minasan. Iya, Dabla akan belajar lebih karena shaman terkuat saat ini adalah Itadori Yuji, tubuh yang abadi, memiliki domain expansion, manipulasi darah, serangan jiwa, serangan tebasan, dewa dari Black Flash, dan teknik terkutuk pembalik. Hal tersebut akan membuat Dabla terus belajar untuk menjadi prajurit dan berada di sisi lain dirinya sendiri. Bisa jadi, Dabla akan sanggup mengaktifkan domain expansionnya juga, minasan. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Yuji menyerang secara random shaman maupun Simurian? Apakah itu sebagai shock terapi untuk manusia dan Simurian yang bertindak seenak jidatnya di Tokyo? Apakah Dabla ataupun Mahoraga sanggup menghadapi kekuatan yang begitu besar dari Itadori Yuji? Ya, kita ucapkan selamat datang kembali The King of Black Flash. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.